Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pertemuan 6 Sistem Basis Data 2. Di pertemuan kali ini kita akan membahas database NoSQL. Jadi NoSQL itu adalah singkatan dari Not Only SQL, yang berbeda dengan SQL yang memakai tabel dan relasi tetap. Nah, NoSQL ini memiliki skema yang lebih fleksibel, jadi lebih cocok buat data yang terus berkembang, yang ganti-ganti. Nah, ini NoSQL ada singkatan dari Not Only SQL atau NoSQL, berarti database management system ini bersifat tanpa relasi atau non-relasional. Ini artinya lebih fleksibel, jadi nggak butuhin query yang kompleks, jadi itu skalabilitasnya lebih tinggi untuk berkembang sesuai dengan kebutuhan data yang ada. Nah, tujuan penggunaan NoSQL ini untuk menyimpan data terdistribusi dalam skala besar. Nah, selain itu juga NoSQL itu juga dioptimalin buat memiliki latensi rendah dan performa tinggi. Nah, untuk kelebihan NoSQL itu ada beberapa. Yang pertama itu fleksibilitas skema, terus mudah skalabilitas atau mudah diskalakan, terus juga performa atau kinerjanya lebih tinggi, dan menyediakan fitur khusus sesuai model datanya. Di fungsionalitas cukup tinggi. Lalu jenis-jenis NoSQL. Yang pertama itu ada key value. Nah, model key value ini itu menyimpan data dalam pasangan key dan value. Jadi cara ini sederhana dan cepat sehingga cocok untuk digunakan untuk data besar tanpa query yang rumit. Jadi contohnya misalnya key-nya di sini namanya, key-nya nama, value-nya Cristiano Ronaldo, umurnya, value-nya, dan seterusnya. Nah, beberapa database key value yang populer adalah Redis, DynamoDB, dan React. Lalu yang kedua itu column base. Nah, column base ini menyimpan data dalam bentuk kolom. Nah, model ini cocok untuk operasi seperti sum, count, atau AFG karena dapat mengakses data secara efisien. Jadi setiap kolom ini tuh nggak terikat dengan kolom lainnya, jadi kita bebas mengubah kolom apapun tanpa mempengaruhi yang lain. Dan ini ada beberapa database column base yang populer adalah HBase, Cassandra, dan Hypertable. Selanjutnya itu jenis-jenis selanjutnya itu dokumen oriented. Nah, dokumen oriented ini dia sifatnya, jadi dia menyimpan data dalam format dokumen seperti JSON atau XML. Model ini sering digunakan pada CMS, e-commerce, dan analisis real time. Ini perbandingan dokumen oriented NoSQL dan relational SQL. Ini yang relasional, jadi kolom data, kolom-kolom nama isu data, sedangkan yang dokumen oriented ini. Nah, selanjutnya itu graph base. Nah, graph base adalah jenis database NoSQL yang berfokus untuk menyimpan hubungan antar entitas. Nah, jadi graph base ini berfokus pada hubungan antar data dan data menggunakan node sama edge. Jadi model ini sering dipakai pada media sosial, deteksi penipuan, dan data spasial. Dan beberapa database graph yang populer adalah Neo4j, Janus Graph, dan Infinite Graph. Lalu untuk sintaks MongoDB itu ini untuk membuat database, ini untuk membuat collection, ini memasukkan data, contohnya ini kalau masukin data banyak, ini kalau mau ngeliat collection yang dibuat. Jadi kayak hitungan apa ya, kayak ya kalau di database itu isinya kayak tabelnya, nanti di dalam tabel itu isinya apa aja. Ini ngapus data, ini ngeliat collection, ngedrop collection, ini ngedrop database, melihat database, itu sintaksnya so DBS, ini remove data, dan
Untuk materinya sih segitu. Lalu saya akan ngasih contoh nanti untuk pengerjaan ACT kurang lebih gimana ya. Seharusnya kan kalian MongoDB udah pernah make, kalau belum ya tinggal install dulu. Terus sini kita pakainya nanti Mongo Shell ya, jangan pakai, jadi masukin datanya lewat Mongo Shell-nya. Kita konekin kayak biasa, terus nanti tuh kalian tinggal klik yang ini nih, yang di sini nih, yang open MongoDB Shell, klik nanti langsung muncul. Nah, lalu untuk di kalau Mongo Shell buat mau bikin database baru itu tinggal kalian ketik aja use terus nama databasenya. Jadi misalnya di sini saya kasih contoh itu kita akan buat toko online. Nah, udah nih. Nah, kalian di sini belum muncul tuh. Nah, kalau kalian misalnya mau biar muncul, itu tinggal kalian refresh aja nih databasenya. Oh, belum ada isinya. Lupa. Kita kasih isi dulu deh. db, kita buat collection. Kita collection pengguna harusnya udah. Nah, jadi udah ada di database toko online ini ada collection pengguna. Terus kita masukin lagi satu lagi. Produk. Nah, kalau udah di sini saya udah nyiapin beberapa data untuk untuk usernya, untuk pengguna sama produk, bisa saya masukin dulu. Jadi kalau misalnya mau masukin satu terus tinggal insert one, terus datanya ini satu aja. Kalau misalnya mau banyak tinggal ganti sama ini terus datanya banyak, tinggal kita enter. Sama kalau mau nunjukin tuh tinggal misalnya kita db mau nampilin yang pengguna itu tinggal find. Nah, itu bakal nampilin semua data yang ada di collection pengguna. Terus kalau mau lebih spesifik, misalnya kita mau nyari db pengguna find. Nah, kita misalnya mau lebih spesifik, kita nyari yang user 1, user ID. Kan kalau user misalnya cari yang U01, nah dia bakal nampilin sesuai yang dicari tadi, yang user ID-nya U001. Lalu saya buat lagi dulu, masukin yang ini produk, masukin produknya. Oke, terus kalau misalnya mau nampilin produk sama kayak tadi, tinggal kita ganti aja nama collectionnya yang di tengah. Terus find, bakal nampilin semua produk yang udah kita masukin. Kalau misalnya mau nyari kayak tadi spesifik, yang kalau ini misalnya kan kalau user satu doang kan pakai user ID U01, sini db pengguna fine. Nah, kalau misalnya mau produk tinggal ya db produk fine, terus misalnya diisinya produk ID P001. Lalu kalau misalnya kita mau ganti nih, kalau mau update, kita bisa pakai sini db kemudian update one, ini buat biar satu doang. Lalu ini, terus misalnya kita mau ganti user, ada yang user ID siapa ya, misalnya user, nah kita mau ganti ini aja di si Budi 002, ini kan dia Aula Bandung. Nah, kita ganti misalnya jadi
jadi di mana ya? Semarang deh. Nah, ini kalau cara gantinya tuh tinggal kalian dolar set. Nah terus udah deh, data yang mau diganti, kita kan udah mau ganti alamat, kita ganti alamat yang baru jadi Semarang. Nah, kalau misalnya udah bakal gini acknowledge through, terus kita coba cek nih udah berubah belum nih. Nah udah berubah kan si yang Budi tadi, awalnya kan Bandung jadi Semarang. Nah sama juga kalau misalnya kalian mau menghapus nih, misalnya kalian menghapus dari pengguna, itu tinggal sama DB itu pengguna, terus kalau mau delete tuh delete one, terus kita masukin, pilih dari user ID-nya. Misalnya kita mau ngapus yang user ID, kita ngapus si Andi deh misalnya 004, enter. Kalau udah tinggal kalian cek lagi apakah udah hilang atau belum. Dan yang si Andi udah nggak ada yang user 4 tadi, yang U004. Jadi nanti untuk ACT-nya kurang lebih gitu aja sih. Cuman mungkin database-nya nggak bakal sama ya. Bukan toko online, terus bukan pengguna sama produk. Tapi pengerjaannya kurang lebih kayak gini. Jadi ya untuk materi hari ini sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.